lagi. Jadi mohon maaf mungkin nanti ada bahasa-bahasa yang kurang tepat, diberikan maaf sebesar-besarnya. Alhamdulillah saya di sini mewakili seluruh tim, baik anggota kami dari FPI dan mahasiswa seluruhnya. Kami Habib, saya mewakili semuanya sangat berterima kasih Habib sudah datang ke sini. Sudah lama kami merindukan kedatangan Habib, tapi Allah kehendaki hari ini. Jadi saya mewakili dari tim mengucapkan kepada Habib terima kasih sekali sudah sampai ke kota Seram di Mekah, tempat lahirnya Sultan Iskandar Muda. Yang kedua saya ingin sampaikan, tadi sudah diberitahu oleh tim bahwa memang insya Allah sebentar lagi kita akan mengadakan sebuah diskusi yang diskusinya adalah terkait tentang merajut ukhuwah demi bangsa. Nanti insya Allah kita akan diskusi dengan guru kita, nanti jamaah yang bertanya boleh ditanyakan. Tapi sebelumnya dalam hal ini tentu saya ingin sampaikan hal yang paling penting terkait tentang judul yang sudah diberikan, yaitu tentang ukhuwah untuk bangsa kita. Dalam hal ini saya tak bicara dengan ilmu saya tak sampaikan dengan apa yang ada pada saya tentang ukhuwah, tentang bangsa. Tapi di forum ini saya ingin sampaikan, saya ingin bacakan tulisan asli Sultan Iskandar Muda yang saya kutip dari sebuah manuskrip Qanun Muqta Alam. Kedua nanti saya bacakan langsung agar tidak terjadi penambahan atau pengurangan kata. Wasiat dari seorang mufti Kerajaan Aceh Darussalam generasi terakhir bernama Syekh Abbas bin Muhammad atau Tengkuci Kuta Karang terkait tentang ukhuwah dan membela bangsa. Langsung saja yang pertama, boleh didengarkan baik-baik karena ini adalah wasiat Sultan Iskandar Muda. Nanti manuskripnya bisa dibaca langsung di Museum Ali Hashimi. Datang ke sana, lihat langsung pada halaman 70 sekian, 74. Manuskrip asli 74. Saya bacakan saja untuk mempersingkat waktu. Iskandar Muda pernah berkata, beliau pernah bilang dalam kitab Qanun Muqta Alam, beliau berkata bahwa jangan sekali-kali diberikan negeri kita Aceh ini kepada musuh daripada bangsa apapun juga yang hendak menduduki negeri Aceh ini. Maka hancurkan oleh kamu hai segala putra Aceh dengan sungguh dan ikhlas, sebab tiap-tiap bangsa yang telah kena tindih oleh bangsa lain, maka tandanya bangsa itu tiada harga lagi pada mata dunia luar, yaitu timur dan barat. Kemudian Iskandar Muda berkata, dan ingat-ingat hai sekalian bangsa kami yang rakyat Aceh, bahwa musuh kita yang terbesar ialah bangsa kulit putih istimewa yang telah berperang dengan kita, yaitu Portugis. Akan tetapi musuh kita yang paling besar lagi dekat dengan diri kita masing-masing, yaitu dengki dan bercerai-berai. Dan senjata kita yang amat kuat lagi tajam, yaitu persatuan dan ikhlas lahir batin. Maka persatuan dan ikhlas, maka inilah senjata yang tidak dapat dikalahkan oleh musuh. Itu asli punya Sultan Iskandar Muda. Nama manuskripnya Qanun Muqta Alam pada halaman 74. Kalau ingin lihat langsung boleh datang ke Museum Ali Hashimi, di sana tercantum manuskrip aslinya. Kedua, saya ingin sampaikan wasiat daripada mufti terakhir Kerajaan Aceh Darussalam. 3 tahun sebelum Belanda masuk Aceh, beliau sudah menjadi mufti Kerajaan Aceh. Nama beliau Syekh Abbas Muhammad ataupun Tengkuci Kuta Karang, yang kuburnya ada di Lampenerut atau Oleh Susu Aceh Besar. Saya bacakan langsung.
Saya kutip dari kitab beliau berjudul Kitab Tadhkirah Rakidin, halaman ke-39. Manuskrip asli punya Syekh Abbas Muhammad. Kata beliau, wahai semua saudara, jika kamu mau kembali semua urusan kepada kemurnian wasiat Allah Ta'ala dan Rasulullah, dan juga diperintahkan kepada mereka yang berakal dan ulama-ulama untuk mau membaca kembali ajaran agama dalam tafsir Al-Quran dan hadis Rasulullah, dan juga membaca kitab sejarah para raja-raja dahulu yang sudah berperang dalam fisabilillah, insya Allah kamu akan memperoleh kesenangan untuk dan kemenangan dari bahaya orang-orang kafir. Itulah dua wasiat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan wasiat itu menjadi semangat energi kita hari ini dan untuk seterusnya. Jadi saya rasa itu yang dapat saya sampaikan, tapi mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya minta sedikit panitia. Habib, saya sudah lama rindu kepada Habib. Saya sedikit curhat. Empat kali saya bertemu Habib dalam mimpi. Terakhir Habib mengajak saya minum teh, lalu Habib pukul kaki saya. Kata Habib, kenapa kamu nak bantu saya berjuang? Saya sangat rindu kepada Habib. Suatu hari Habib, saya ingin sekali bertemu Rasulullah, tapi yang nampak dua orang. Yang pertama ayahanda saya sendiri, Abu Muhyiddin. Yang kedua nampak Habib. Jadi kerinduan saya kepada Rasulullah ternyata bukan Rasulullah yang datang, tapi Habib yang datang. Oleh karena itu sedikit lagi saya ingin kasih hadiah kami dari wakilah semua panitia. Ada karya yang ingin saya kasih kepada Habib. Ini yang pertama, karya daripada ayahanda saya waktu beliau mengambil S2 di Mesir, yaitu Al-Ijtihad fi Fiqh Islami. Beliau satu letting dengan Gus Dur, ya, satu letting dengan Gus Dur, dan satu perjuangan tapi beda arah negara. Ini pertama, nanti saya kasih hari ini. Kemudian yang kedua, ini karya saya, kitab Fiqhul Wali, matan takrib, bayah wa tatrib, tapi ada dalil Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, ini karya ayahanda saya, perempuan sebagai kepala negara menurut Islam, dan ini ditulis ketika masa Megawati menjadi presiden. Jadi beliau tulis karya ini. Yang terakhir adalah kumpulan wasiat Raja Aceh. Saya kutip Habib dari manuskrip saya tulis di sini. Alhamdulillah saya temukan 10 wasiat Iskandar Muda dan 32 wasiat raja yang lain. Ini bukan hadiah saya, tapi hadiah kami tim semua Habib untuk Habib. Mohon Habib terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Abu Habib Wali yang telah menyampaikan sambutan di hari yang berbahagia ini. Ahibail kiram, maka mari kita duduk dengan tenang, hadir dengan hati, dan membuka ruang dalam jiwa kita untuk menerima cahaya nasihat dan berdiskusi, bermusyawarah sebagaimana amanah dari Maulana Al-Habib Al-Muhajir Al-Alam Al-Faqih Al-Mujahid Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain Syihab. Mari kita mendalamkan diri dalam ilmu
sebagai jiwa bangsa Aceh yang terus memperjuangkan nilai kalimatillah, langkah yang lebih yakin dan niat yang lebih kuat untuk hidup sebagai hamba yang lebih dekat kepada Allah dan lebih cinta kepada Rasulullah dan memperjuangkan kebenaran. Para tamu yang terhormat kami, selanjutnya pembacaan doa dalam hari ini akan dibacakan oleh guru kami bersama, Abi Wahidi Al-Arashi. Kepada Abi dengan penuh rasa hormat kami, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keberkatan acara Danyo Ronyo, maka doa BAB baca. Dalam kesediaan guru Danyo yang ada di tengah-tengah kita, Imam besar Front Persaudaraan Islam Indonesia, Abuya Qurtubi. Kami mohon kepada Abuya untuk membaca doa keberkatan acara diskusi publik pada hari yang mulia ini. Pada Abuya kami persilakan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala tabaraka wa sallallahu alaihi wasallam rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka Allahumma la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'ala darajat wa tuballighuna biha as-salawati min khairati min hayati ba'da al-mamat. Allahumma qaddimna wa taqabbal minna wa ta'alaina abwaaba la ilaha illallah kama fatahtaha ala ahli la ilaha illallah. Nas'aluka ya la ilaha illallah an tuhyiyana bi la ilaha illallah wa tumitana ala la ilaha illallah wa tahsurana fi zumrati man qala la ilaha illallah wa tuwaffiqana ila ikhraji durari ma'ani la ilaha illallah min bahri la ilaha illallah wa an tuzila min qulubina akhlaqas syayatin wa tusabbita fi qulubina akhlaqa minka ya rahman ya hayyu ya qayyum an tuwaffiqana lin-nadri ila wajhikal karim la ilaha illallah wa takshifa anna humumana wa humumana bila ilaha illallah wa tuhassina muradana bila ilaha illallah wa tuyassira umurana bila ilaha illallah wa taqdi hawaijana bila ilaha illallah wa tuhayya asrarana liqabuli la ilaha illallah wa an tu'tiyana kulla khairi wa naf'in bila ilaha illallah wa an tadfa'a anna kulla syarri wa dhairin bila ilaha illallah. Nas'aluka an tarzuqna husnal khatimati bila ilaha illallah. Allahumma aslihil imama wal ummah wal ra'iya wal ra'yah wa alif baina qulubihim fil khairat. Allahumma aslihil imama wal ummah wal ra'iya wal ra'yata wa alif baina qulubihim fil khairat. Allahumma aslihil imama wal ummah wal ra'iya wal ra'yata wa alif baina qulubihim fil khairat. Nas'aluka ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali bismikal ladzi najaa bihi man najaa wa halaka bihi man halaka faqaddarnaka ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah pada kuriannya Abuya telah memanjatkan doa semoga acaranya senantiasa ridha Allah Subhanahu wa taala dan dalam kebahagiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sampaikan segala hajat dan cita-cita kita bersama hasanah fi dunya wal akhirah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada para guru kami bersama.
Al-Habib, para tokoh ulama, para yang jadi pandai di seluruh tamu dengan yang berbahagia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kini kita akan memasuki sesi diskusi publik, sebuah ruang terbuka bagi kita semua untuk menyimak lebih dalam, menggali pandangan dan bertukar pemahaman bersama tokoh yang telah lama kita nantikan kehadirannya di bumi Serambi Mekah tercinta ini, yaitu sesi diskusi publik bersama guru kita tercinta, pejuang umat dan zuriyah Rasulullah SAW yang kita muliakan, Maulana Al-Habib Muhammad Rizik bin Husin Syihab hafidhullahu wa ra'ahu. Dan dalam hal ini diskusi akan dipandu moderator oleh guru kami bersama, Tengku Dr. Muhammad Yusuf Al-Qaradawi. Kepada Tengku dengan penuh rasa hormat kita membuka ruang diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, amma. Yang kami hormati guru kami tercinta, Habibana, Imam Besar Umat Islam Indonesia Al-Habib Muhammad Rizik Syihab LCMA, beserta rombongan yang sudah hadir di bumi Nusantara, di mana Aceh adalah negeri pertama di Asia Tenggara Islam berada di sini. Selanjutnya kepada Al-Habib, habaib yang hadir dalam forum ini, kepada ulama, guru-guru kami, dan semua hadirin dan hadirat serta panitia yang sudah bersusah payah menyiapkan acara hari ini terlaksana. Saya sebagai moderator tidak memperpanjang mukadimah, mengingat waktu kita nanti akan eksplorasi semua hal terkait tema kita di depan, sebagaimana bahasa-bahasa filosofis yang tadi dibacakan oleh Abuya Habibi, itu dikutip dari kitab manuskrip karya ulama-ulama Aceh. Bahkan kitab manuskrip Muqta Alam Al-Asyiri, Kanun Muqta Alam Al-Asyiri adalah konstitusi negara Islam Aceh masa lalu. Tadi asoto, jadi betul-betul kalam-kalam yang penuh berfaedah, di mana tema kita adalah merajuk ukhuwah, membangun bangsa. Semua kita tahu hadirin sekalian, tidak akan pernah bangsa ini bisa hebat, tidak akan pernah bangsa ini kita bisa bina apabila bangsa tersebut, masyarakat yang ada dalam bangsa tersebut tidak bersatu. Apabila kita bersatu, pasti akan kuat. Maka kehadiran guru kita hari ini, yang ada lebih kurang slot waktu 2 jam, kita akan selesaikan kegiatan ini 15 menit sebelum azan zuhur. Mungkin nanti guru kita tidak banyak mukadimah, lebih banyak mungkin diskusi. Nanti malam panitia juga mengundang seluruh hadirin yang ada dalam ruangan ini untuk bisa hadir di komplek makam Syekh Kuala, Kecamatan Syekh Kuala di Gampung Dayah Raya. Langsung saja kita panggil guru kita bersama dengan guru kita juga yang lain, yaitu Habib Muhammad Rizik Syihab dan Buya Qurtubi. Kami persilakan guru kami Habib Muhammad Rizik Syihab dan Buya Qurtubi untuk di depan panggung. Hadirin sekalian, untuk mengingat waktu dan menghemat waktu pada hari ini, langsung saja
kita serahkan mic ini kepada Habib Ahmad Rizik. Waktu 30 menit. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurri al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al-munasabati as-sa'idah wa bimithli hadha al-ijtima' al-mubarak la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala ay yahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bi haqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Satu kebahagiaan sekaligus satu kehormatan bagi saya dan kawan-kawan yang datang dari Jakarta bisa bersilaturahim dengan para alim ulama, para buya, para guru-guru kita, para tokoh kita yang ada di Aceh ini. Kami bersyukur dengan digelarnya acara silaturahim dan dialog pada saat ini, sehingga nanti insya Allah kita bisa saling berbagi, kita bisa saling sharing informasi, dan kita bisa saling menasehati dalam rangka untuk lebih meningkatkan kekuatan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Sesuai dengan tema yang dituliskan di hadapan kita, merajut ukhuwah, membangun bangsa. Tadi sudah sama kita dengarkan tatkala qori kita membacakan beberapa ayat Al-Quran dari surat Ali Imran. Dibacakan dari surat Ali Imran tersebut, saudara, sebagai pembuka daripada acara kita. Nah, saya ingin mengingatkan diri saya maupun semua yang hadir di sini tentang beberapa ayat yang tadi dibaca, namun saya ambil juga 2 ayat sebelumnya yang tadi tidak dibacakan, ya ikhwan. Itu dalam surat Ali Imran, Allah mengingatkan kita semua dalam satu ayat yang sering kita dengar dan dibawakan oleh khotib Jumat pada saat mereka khutbah Jumat, yaitu wasiat dengan takwa. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam ayat ini Allah menyuruhkan orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Seruan ini dalam tafsir disebut an-nida'ul habib. Artinya an-nida'ul habib, Allah menyerukan hamba-hamba yang beriman dengan seruan yang penuh kasih sayang. Hei orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Selanjutnya setelah diserukan oleh Allah dengan seruan yang penuh cinta kasih, penuh kasih sayang, baru Allah perintahkan ittaqullah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, haqqa tuqatih,
dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam definisi para ulama dengan singkat dikatakan tidak lain dan tidak bukan adalah imtithalu awamirillahi wa ijtinabu nawahihi ibtigha'a mardatihi subhanahu wa ta'ala. Jadi takwa itu tidak lain dan tidak bukan adalah mengerjakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang menarik, setelah Allah perintahkan kita untuk bertakwa kepadanya dengan sebenar-benarnya takwa, Allah berikan amanat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kau mati, jangan sekali-kali kau wafat, jangan sekali-kali kamu sekalian meninggal dunia, illa melainkan engkau sekalian tetap sebagai seorang muslim. Jadi artinya ada amanat dari Allah bagaimana kita hidup dengan iman dan mati juga membawa iman. Bagaimana kita hidup sebagai seorang muslim, mati juga tetap sebagai seorang muslim. Nah, kemudian kita bertanya, kalau Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa dan untuk tidak mati kecuali dalam keadaan beriman, bagaimana caranya? Belum pertanyaan ini kita lontarkan, Allah sudah jawab di ayat yang berikutnya. Lanjutan ayat tadi adalah faqala ta'ala wa atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bagaimana cara bertakwa pada Allah dengan takwa yang sebenarnya? Bagaimana cara kita hidup sebagai seorang muslim dan mati juga tetap sebagai seorang muslim? Kuncinya adalah wa atasimu bihablillah. Al-i'tisam billah, berpegang teguh kepada agama Allah. Kalau kita membuka berbagai macam tafsir, hablullah, tali Allah, ditafsirkan oleh para ulama dengan aneka ragam tafsir. Tapi intinya kalau kita ingin gabungkan semua, hablullah tidak lain dan tidak bukan adalah agama Allah, aturan Allah, hukum Allah, semua apa yang Allah beri aturan untuk kehidupan kita. Jadi berpegang teguhlah, saudara, kepada hukum Allah yang Allah tuangkan dalam Al-Quranul Karim, yang dijabarkan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya, ibadallah. Jadi al-i'tisam bihablillah ini merupakan kunci untuk kita bertakwa kepada Allah. Al-i'tisam bihablillah ini merupakan kunci agar kita hidup sebagai seorang muslim dan tidak mati kecuali sebagai seorang muslim. Dan ingat, yang tidak kalah menarik dalam ayat ini, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Artinya kita semua, bukan umat Islam satu persatu, semua umat Islam ya Allah, diperintahkan untuk bersama-sama memegang teguh hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la tafarraqu, dan jangan sekali-kali bercerai-berai. Jadi kesimpulannya, kita wajib, saudara, bersatu, berjuang bersama di dalam menegakkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak boleh kita bercerai-berai, yaitu di dalam menegakkan hukum Allah. Enggak boleh kita bercerai-berai di dalam mentaati hukum Allah. Enggak boleh kita bercerai-berai di dalam menerapkan hukum Allah di dalam kehidupan kita, baik kehidupan berkeluarga maupun bertetangga atau bermasyarakat, bahkan kehidupan berbangsa dan bernegara sekalipun, ibadallah. Lalu di ayat berikutnya lagi, saudara, ini yang tadi dibacakan oleh qori kita di depan kita. Di ayat yang berikutnya lagi Allah nyatakan, wal takum minkum ummatun, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Jadi ayat berikutnya Allah nyatakan wal takum minkum, hendaknya ada di antara kamu sekalian, hai orang-orang yang beriman, ummatun, sekelompok umat. Kalau disebut ummatun berarti enggak sendiri. Kalau disebut ummatun berarti bukan 2-3 orang. Kalau disebut ummatun berarti ada kelompok besar umat, saudara. Nah, ini merupakan dalil bagi kita, saudara, kelanjutan daripada wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu,
Artinya kita diminta oleh Allah untuk berjuang berkelompok. Berjuang itu saudara enggak sendiri-sendiri. Berjuang itu bersama-sama. Berjuang itu bergotong royong, bahu membahu. Untuk apa? Yad'una ilal khair, yaitu berdakwah kepada kebaikan, berdakwah kepada Islam. Kebanyakan ahli tafsir menafsirkan yad'una ilal khair itu mengajak orang untuk masuk Islam, ya ikhwan. Kemudian wa ya'muruna bil ma'ruf, dan melakukan amar ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, serta mencegah daripada kemunkaran. Bahkan Allah nyatakan ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia. Nah, jadi kita lihat dari ayat demi ayat Allah punya amanat. Memang kita diminta bersatu, kita diminta tidak bercerai-berai. Bahkan tadi kita sudah dengarkan amanat daripada Sultan Iskandar Muda, saudara, diharamkan bagi kita untuk bercerai-berai. Dan tadi amanat yang dibacakan saudara oleh guru kita tentang amanat yang diwasiatkan oleh Sultan Iskandar Muda itu masih tetap relevan sampai hari ini, bahkan sampai masa yang akan datang. Jangan kita pernah tunduk kepada bangsa-bangsa kafir yang ingin menjajah kita. Dan ini dulu yang menjadi pegangan bangsa Aceh, sehingga selama 350 tahun penjajahan Belanda, bangsa Aceh adalah satu-satunya bangsa di Indonesia ini yang tidak pernah takluk kepada penjajahan, ya. Takbir. Sallu ala Nabi. Bahkan jangan dilupakan fakta sejarah, saudara. Tatkala kita mengumumkan kemerdekaan 17 Agustus 1945, penjajah Belanda dengan para sekutunya, apakah itu Inggris, Portugis, dan lain sebagainya, tidak diam. Mereka berupaya untuk kembali ke Indonesia, merebut kembali Indonesia, menjajah kembali Indonesia. Sampai-sampai terjadi peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Tatkala pasukan penjajah Belanda membonceng nikah pasukan Inggris untuk menjajah, kemudian ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di Jawa Timur, saudara, membuat resolusi jihad yang akhirnya berhasil menggerakkan para ulama, para kiai, saudara, ulama-ulama daya, santri-santri pondok pesantren. Ratusan ribu orang turun ke Surabaya mengobarkan jihad, dan puluhan ribu ulama dan santri kita yang gugur pada saat itu. Makanya hari itu disebut sebagai hari pahlawan. Tapi di situ sudah cukup bagi kita menunjukkan bukti bahwa para ulama dari Sabang sampai Merauke, para santri, semua terlibat langsung di dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ingin saya sampaikan di sini, tatkala Belanda melakukan agresi, baik agresi pertama tahun 46 maupun agresi keduanya tahun 48, saudara. Nah, pada saat Belanda melakukan agresi, Jakarta direbut Belanda, pindah ibu kota ke Yogyakarta. Ternyata Yogyakarta juga direbut Belanda, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Ibu kota Indonesia saat itu dari Yogyakarta untuk merebut kembali daripada kemerdekaan. Jadi cerita keterlibatan Aceh di dalam perang kemerdekaan lain, karena berapa banyak provinsi-provinsi yang takluk tidak berdaya. Enggak negeri kita. Alhamdulillah. Tidak sampai di situ. Begitu Belanda berhasil menguasai Jakarta sampai ke Jogja, saudara, Kalimantan sudah takluk, Sulawesi sudah takluk, semua wilayah takluk, sebagian besar Sumatera ini takluk, ya ikhwan. Nah, kemudian apa? Belanda mengumumkan bahwa seluruh wilayah Indonesia sudah dikuasai, dan secara resmi Belanda menyampaikan ke saudara dunia internasional bahwa pemerintahan Hindia Belanda sudah secara sah dan resmi menguasai seluruh wilayah Indonesia.
suara Belanda mengumumkan di dunia internasional sedemikian rupa, tiba-tiba ada suara siaran radio, Radio Rimba Raya Aceh, saudara, yang bersembunyi di tengah hutan Aceh, menyiarkan siaran ke seluruh dunia bahwa Aceh belum takluk, Aceh belum dikalahkan. Artinya kalau Aceh belum takluk, Aceh belum dikalahkan, saudara, artinya Indonesia secara keseluruhan belum dikuasai oleh penjajah Belanda. Itu gara-gara siaran radio Aceh tadi yang disiarkan pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, menyebar ke seluruh dunia. Klaim Belanda bahwa seluruh sudah menjadi pemerintahan Hindia Belanda menjadi gugur dan tertolak. Saudara, dengan izin Allah, kalau tidak ada Aceh saat itu, sudah selesai Indonesia jadi negara Hindia Belanda. Kalau tidak ada Aceh saat itu, sudah selesai Indonesia diklaim sebagai bagian daripada pemerintahan Hindia Belanda. Tapi dengan adanya siaran radio, kelihatannya sederhana, siaran radio. Apa sih artinya siaran radio, saudara? Tapi jangan lupa, siaran radio tersebut membawa gelombang jihad, gelombang perlawanan, gelombang, saudara, penolakan terhadap klaim daripada pemerintah Belanda. Dan alhamdulillah dari situ, saudara, seluruh pejuang kemerdekaan Indonesia yang ada di luar Aceh, saudara, kembali turun bertempur di Jawa Barat, di Jawa Tengah, dan seterusnya, sampai pada akhirnya ada perundingan-perundingan Renville, Megabundar, dan seterusnya, sampai akhirnya Indonesia betul-betul lepas dari penjajahan Belanda. Jadi kalau lihat di sini, saudara, jasa Aceh luar biasa. Nggak sampai di situ. Begitu pertama kali Indonesia merdeka, saudara, Aceh yang menyumbangkan kepada pemerintah pusat pesawat Dakota RI-001 yang kemudian di kemudian hari itu menjadi penerbangan Garuda saat ini, ya. Takbir. Ada penerbangan Garuda, saudara, itu cikal bakalnya. Aceh kok yang rame-rame beliin pesawat, saudara. Nggak sampai di situ, Aceh juga menyumbang, saudara. Yang pertama, ada 2 kali Aceh menyumbang. Pertama, tidak kurang dari, saudara, 1,5 kilogram emas untuk membangun Masjid Istiqlal, Masjid Kemerdekaan. Istiqlal itu artinya kemerdekaan. Nah, jadi Bung Karno menginginkan Indonesia merdeka harus ada simbolnya, ikonnya. Bikin masjid, kasih nama Al-Istiqlal. Masjid Istiqlal dibangun dengan emas orang Aceh, saudara. Subhanallah, nggak sampai di situ. Ada 28 kilogram emas, saudara, disumbang ke Jakarta. Yang sekarang kalau orang Aceh ke Jakarta bisa lihat ada di atas Tugu Monumen Nasional yang kita sebut dengan nama Monas, saudara. Nah, jadi artinya sejak awal kemerdekaan Aceh sudah menunjukkan Aceh ini kaya raya, emasnya, tambangnya, gasnya, alamnya, saudara. Bukan hanya kaya raya, tapi Aceh menunjukkan kesetiaannya, berkorban demi untuk menjaga kemerdekaan. Alhamdulillah. Jadi kalau saya menceritakan satu persatu, saudara, terlalu banyak. Karena itu sangat menyedihkan kalau di kemudian hari, saudara, Aceh dikucilkan, Aceh dimiskinkan, Aceh dizolimi, Aceh disakiti, Aceh diperlakukan dengan tidak adil. Tidak boleh itu terjadi, ya Pak. Nah, begitu